Pagi itu rumah Ratna tidak berisik, tapi juga tidak hangat. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Ratna berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan pelan dan rapi. Tangannya tenang, wajahnya datar. Dari ruang tengah, Dimas duduk sambil menatap ponsel. Tidak menyapa, tidak bertanya. Udara di antara mereka terasa sempit. Seperti sudah lama dipenuhi hal-hal yang tidak pernah selesai dibicarakan. Tanpa menoleh, Dimas akhirnya bersuara. Uang yang kamu simpan kemarin masih ada, kan? Nadanya datar, tapi menusuk. Ratna berhenti mengaduk, lalu meletakkan sendok perlahan. Ia menarik napas pendek. Itu buat kebutuhan rumah minggu ini. Jawabnya pelan. Tidak ada emosi berlebih. Hanya penjelasan yang rasional. Namun sejak awal, penjelasan bukanlah yang dicari Dimas. Dimas bangkit dari duduknya. Kursi bergeser, menimbulkan suara kasar di lantai. Kamu selalu punya alasan, katanya. Kali ini lebih tajam. Ratna menoleh. Tatapan mereka bertemu sesaat. Aku cuma minta sedikit, lanjutnya. Ratna menggeleng kecil. Bukan soal sedikit atau banyak. Aku sudah hitung semuanya. Tangannya mengepal ringan di balik celemek. Lalu kembali terbuka. Ia memilih tetap berdiri. Nada Dimas berubah. Bukan marah, tapi merendahkan. Sejak kamu pegang uang, kamu berubah. Merasa paling benar. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Ratna menelan ludah. Ia tidak membalas cepat. Hanya menatap meja makan yang belum terisi apa-apa. Aku cuma menjalankan tanggung jawab, ujarnya akhirnya. Suaranya tetap rendah, seolah menahan sesuatu agar tidak pecah. Dimas mendekat satu langkah. Tanggung jawab. Ia tersenyum tipis, bukan senyum hangat. Kamu lupa siapa kepala keluarga di sini? Ratna tidak mundur. Ia berdiri tegak, meski dadanya terasa sesak. Aku tidak lupa, katanya. Aku cuma tidak mau rumah ini berantakan. Kalimat itu keluar tanpa tekanan, tapi justru membuat suasana makin tegang. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya napas yang terdengar tidak seimbang. Dimas memalingkan wajah, lalu mengambil jaketnya. Kita lihat saja nanti, katanya singkat. Ratna tidak menjawab. Ia kembali ke dapur, menatap wajan yang sudah dingin. Di kepalanya, satu kesadaran muncul pelan. Penolakan kecil pagi ini tidak akan berhenti di sini. Siang itu Ratna belum benar-benar tenang. Pagi yang terasa ganjil terus menempel di pikirannya. Bahkan saat ia kembali ke rumah. Tas kerja diletakkan pelan di kursi. Ia belum sempat mengganti baju ketika suara pintu terbuka terdengar keras. Dimas masuk tanpa menoleh. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Udara kembali menekan. Lebih berat dari pagi tadi. Tanpa duduk, Dimas langsung berdiri di dekat meja makan. Aku butuh uangnya sekarang, katanya. Bukan permintaan, tapi perintah. Ratna menutup tasnya perlahan. Aku sudah bilang tadi pagi. Jawabnya, itu tidak bisa dipakai. Suaranya tetap rendah. Namun kali ini ada garis tegas di ujung kalimatnya. Ia berdiri sejajar. Tidak bersembunyi di balik kesibukan. Dimas menghela napas kasar. Tangannya mengetuk meja 2 kali. Kamu sengaja bikin aku kelihatan bodoh, katanya. Ratna mengernyit. Aku cuma menjaga yang seharusnya dijaga, balasnya. Ia melipat tangan di depan dada, bukan menantang, tapi menahan diri. Di wajahnya tidak ada amarah, hanya kelelahan yang lama dipendam. Nada Dimas berubah lebih dingin. Kamu pikir aku tidak tahu kamu menyembunyikan uang, katanya pelan. Kalimat itu membuat Ratna menoleh tajam. Aku tidak menyembunyikan apapun, ujarnya. Semua jelas. Semua tercatat. Ia melangkah satu langkah mendekat. Cukup untuk membuat jarak mereka menyempit, tapi tidak menyentuh. Dimas tertawa pendek, tanpa humor. Kamu sekarang pintar bicara, katanya. Lupa dulu hidup dari siapa. Ratna menelan ludah. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari teriakan. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Aku bekerja. Aku berkontribusi, katanya pelan. Dan aku berhak bilang tidak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Dimas menatapnya lama, seolah mencari celah. Kamu berani menolak aku? Tanyanya akhirnya. Ratna mengangguk kecil. Aku harus. Jawabnya singkat. Di dadanya,
Jantung berdetak cepat. Tapi wajahnya tetap terkunci tenang. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap Ratna dengan sorot yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan itu tidak menjanjikan percakapan. Tidak juga penyelesaian. Ratna menyadari, penolakan barusan bukan hanya soal uang. Itu adalah titik yang akan memaksa sesuatu terjadi, cepat atau lambat. Sore menjelang, tapi suasana rumah tidak bergerak kemana-mana. Ratna duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, tangan bertaut di pangkuan. Dimas berdiri di dekat jendela, membelakanginya. Tidak ada teriakan. Justru itu yang membuat udara terasa menekan. Keheningan seperti menunggu sesuatu yang buruk terjadi, tapi belum tahu bentuknya. Aku heran, kata Dimas akhirnya, tanpa menoleh. Sejak kapan kamu berani mengatur-atur aku? Kalimat itu diucapkan pelan, nyaris dingin. Ratna mengangkat kepala. Aku tidak mengatur, jawabnya. Aku menjaga. Suaranya stabil, tapi rahangnya mengeras. Ia tahu, kalimat itu tidak akan diterima sebagai penjelasan. Dimas berbalik, tatapannya tajam, penuh penilaian. Menjaga apa? Tanyanya. Uang? Atau harga dirimu yang sekarang sok tinggi? Ratna menarik napas dalam. Kata-kata itu menghantam, bukan karena keras, tapi karena merendahkan. Aku tidak sok apapun, katanya. Aku cuma tidak mau dibodohi. Ia berdiri, menjaga jarak aman di antara mereka. Wajah Dimas berubah. Kamu pikir aku bodoh? Katanya cepat. Ratna menggeleng pelan. Aku pikir kamu tidak jujur, jawabnya. Kalimat itu meluncur tanpa emosi, tapi dampaknya langsung terasa. Dimas tersenyum miring. Lihat dirimu, katanya. Istri yang merasa paling benar. Padahal tanpa aku kamu bukan siapa-siapa. Ratna terdiam beberapa detik. Tangannya mengepal, lalu dilepaskan lagi. Aku bekerja, ujarnya. Aku mengurus rumah. Aku membesarkan anak. Ia berhenti sejenak. Aku bukan beban. Kata-kata itu tidak diucapkan untuk membela diri, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri. Dadanya naik turun lebih cepat. Tapi ia tidak mundur. Dimas mendengus. Kamu terlalu banyak bicara sekarang, katanya. Perempuan kalau sudah pegang uang memang suka lupa diri. Ratna menatapnya lama. Ada rasa perih yang naik. Tapi ia menelannya bulat-bulat. Kalau harga diriku hanya segitu di matamu, katanya pelan. Berarti kita memang tidak sedang bicara soal uang. Ucapan itu membuat Dimas terdiam. Tatapannya mengeras. Rahangnya mengatup kuat. Tidak ada balasan. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ratna merasakannya jelas. Kata-kata barusan bukan akhir pertengkaran. Itu adalah batas yang baru saja ia lewati. Tanpa tahu reaksi apa yang akan menunggu setelahnya. Menjelang malam, rumah kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang rapuh. Ratna merapikan ruang tengah dengan gerakan pelan, seolah takut suara kecil pun bisa memicu sesuatu. Dari kamar, terdengar langkah kecil keluar. Anak mereka berdiri di ambang pintu, memeluk mainan, menatap kedua orang tuanya tanpa bertanya. Ratna menoleh cepat. Masuk kamar dulu, katanya lembut. Anak itu ragu, lalu berhenti di tempat. Dimas memperhatikan adegan itu dengan sorot yang berbeda. Lihat, katanya pelan. Anak saja bingung karena sikapmu. Ratna menggeleng kecil. Jangan libatkan dia, ucapnya. Ia melangkah mendekat ke anaknya, berniat menuntun kembali ke kamar. Tangannya belum sempat menyentuh ketika suara Dimas memotong. Kamu selalu pakai alasan anak, katanya. Kali ini lebih keras. Ratna berhenti. Aku melindungi, jawabnya singkat. Anak itu menunduk. Jari-jarinya meremas mainan. Tidak menangis. Hanya diam. Diam yang membuat Ratna merasa dadanya ditekan dari dalam. Dimas melangkah ke tengah ruangan. Kamu mau dia lihat ibunya membangkang ayahnya? Tanyanya tajam. Ratna menatapnya lurus. Aku mau dia lihat ibunya punya batas, katanya. Suaranya tidak naik, tapi jelas. Ia berdiri di depan anaknya, sedikit menghalangi pandangan. Seperti perisai yang tidak sempurna. Beberapa detik berlalu. Dimas tertawa pendek. Kamu pikir kamu pahlawan? Katanya. Di rumah sendiri saja sok kuat. Ratna tidak menjawab. Ia menunduk sedikit. Berbisik ke anaknya. Masuk kamar. Katanya lagi. Kali ini lebih tegas. Anak itu menurut. Melangkah pelan sambil sesekali menoleh.
Pintu kamar belum tertutup sepenuhnya ketika Dimas kembali bersuara. Bagus, katanya sinis. Ajari dia melawan. Ratna berbalik cepat. Cukup, ujarnya. Satu kata, pendek, tapi penuh tekanan. Tangannya gemetar. Lalu ia genggam erat agar tidak terlihat. Dimas mendekat satu langkah. Jarak mereka kini terlalu dekat. Tatapannya gelap. Tidak lagi sekadar merendahkan. Ratna merasakan sesuatu yang lebih berbahaya dari kata-kata. Di belakangnya, pintu kamar menutup perlahan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Ratna sadar, ada saksi yang sudah melihat terlalu banyak, dan ini belum selesai. Semua terjadi terlalu cepat. Seolah rumah itu sendiri menarik napas lalu berhenti. Dimas berdiri tepat di hadapan Ratna. Jarak yang sempit berubah menjadi tekanan. Kamu jangan sok berani, katanya rendah. Ratna menatapnya. Tidak mundur. Aku cuma minta kamu berhenti. Jawabnya. Suaranya pelan, tapi jelas. Ia tidak mengangkat tangan. Tidak mengancam. Ia hanya berdiri. Gerakan itu datang tanpa aba-aba. Satu hentakan singkat, kering, dan selesai. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Tubuh Ratna terdorong ke samping. Cukup keras untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung dan berpegangan pada ujung meja. Wajahnya menegang. Nafasnya terpotong. Waktu seperti berhenti beberapa detik. Ratna tidak langsung bereaksi. Ia berdiri diam, menahan tubuhnya sendiri. Tangannya gemetar. Lalu berhenti. Ia mengangkat kepala perlahan, menatap lurus. Kamu sudah melewati batas, katanya. Suaranya nyaris datar. Tidak ada tangis. Tidak ada suara pecah. Justru ketenangan itu yang membuat suasana semakin berat. Dimas tampak terkejut, bukan oleh tindakannya, tapi oleh reaksi Ratna. Jangan berlebihan, katanya cepat. Kamu yang memancing. Ratna mengusap sudut bibirnya dengan punggung tangan. Ia menatap noda kecil yang tertinggal, lalu menggeleng pelan. Tidak, ujarnya singkat. Ini pilihanmu. Di dalam kamar, ada suara benda jatuh pelan. Ratna menoleh sesaat ke arah pintu tertutup. Dadanya mengencang. Ia menelan apapun yang ingin keluar dari tenggorokannya. Jangan keluar, katanya lirih. Lebih pada dirinya sendiri. Ia kembali menghadap Dimas. Kali ini dengan jarak yang ia jaga sendiri. Dimas menghindari tatapannya. Aku cuma lagi emosi, katanya. Nada suaranya melemah, tapi tidak menyesal. Ratna melangkah mundur satu langkah. Emosi tidak memberi kamu hak, jawabnya. Ia merapikan bajunya, seolah ingin memastikan dirinya masih utuh. Gerakan kecil, tapi penuh arti. Keheningan kembali mengisi ruangan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Namun sesuatu telah pecah. Dan tidak bisa disusun ulang. Ratna berdiri di sana, menyadari satu hal yang dingin dan pasti. Setelah malam ini, tidak ada lagi jalan kembali ke cara lama. Setelah itu, tidak ada suara lain selain langkah kaki yang menjauh. Dimas mengambil ponselnya, lalu bergerak ke arah pintu tanpa menoleh. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Pintu tertutup agak keras, menyisakan udara dingin di ruang tengah. Ratna berdiri beberapa detik, memastikan dirinya masih bisa bernapas dengan normal. Tangannya turun perlahan ke sisi tubuh. Ia berjalan ke dapur, membuka keran, lalu membasuh wajahnya. Air mengalir, tapi matanya tetap kering. Tidak ada isak, tidak ada runtuh. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin kecil di atas wastafel. Bibirnya sedikit membiru. Ada bekas kemerahan yang belum jelas bentuknya. Ratna menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku masih di sini." Ia mengambil kain bersih, menempelkan sebentar ke sudut bibirnya. Gerakannya tenang, hampir seperti rutinitas. Di kepalanya, pikiran berjalan lebih cepat dari detak jantung. Ia tidak bertanya kenapa ini terjadi. Ia tidak mencari pembenaran. Ada kesadaran dingin yang muncul. Kejadian barusan bukan kebetulan, dan bukan yang terakhir jika ia tetap diam. Dari kamar terdengar suara langkah kecil yang ragu. Ratna bergerak cepat, berdiri di depan pintu sebelum terbuka. "Diam di dalam," katanya lembut, tapi tegas. Tidak ada tambahan kata. Ia menunggu sampai langkah itu menjauh kembali. Dadanya terasa nyeri, bukan karena sakit, tapi karena ia tahu anak itu merasakan ketegangan yang tidak seharusnya ia pahami. Ratna kembali ke ruang tengah dan duduk. Tangannya diletakkan di pangkuan.
Jari-jarinya saling mengunci. Ia menatap dinding kosong cukup lama. Di sana tidak ada jawaban, tapi ada waktu. Untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan dirinya berpikir tanpa takut memicu amarah siapapun. Aku tidak akan berpura-pura ini tidak terjadi, gumamnya pelan. Keheningan terasa berat, tapi tidak lagi menekan. Ratna tetap duduk, tegak, dengan wajah yang kembali terkunci tenang. Ia tidak menangis karena ia tahu, jika ia mulai sekarang, ia mungkin tidak akan berhenti. Di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai terbentuk, belum utuh, belum berani diucapkan, namun sudah cukup kuat untuk mengubah arah segalanya. Tidak lama setelah keheningan itu, suara pintu kembali terdengar. Dimas muncul dari arah luar, seolah baru mengingat sesuatu yang tertinggal. Gerakannya biasa, wajahnya datar. Tidak ada tanda ia baru saja melampaui batas. Ratna berdiri di ruang tengah, punggungnya tegak. Mereka saling memandang singkat, tanpa sapaan, tanpa penjelasan. Dimas meraih jaket yang tadi ia lempar di kursi. Aku keluar sebentar, katanya. Nada suaranya netral, seperti memberitahu jadwal makan. Ratna tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, bukan sebagai persetujuan, melainkan penanda bahwa ia mendengar. Di dadanya, ada rasa dingin yang menetap, lebih menusuk dari rasa sakit sebelumnya. Saat berjalan menuju pintu, Dimas berhenti sesaat. Jangan bikin masalah, ucapnya singkat, tanpa menoleh. Ratna menatap punggungnya. Masalahnya sudah terjadi, jawabnya pelan. Kalimat itu tidak menghentikan langkah. Pintu terbuka, lalu tertutup kembali. Bunyi kuncinya terdengar jelas, seperti garis tegas yang ditarik di antara mereka. Ratna berdiri sendirian. Ia menatap pintu cukup lama, memastikan tidak ada lagi suara langkah. Di kepalanya, satu hal menjadi terang. Ia baru saja ditinggal oleh seseorang yang merasa tidak perlu bertanggung jawab. Ia mengusap lengannya sendiri, bukan karena dingin, tapi untuk memastikan ia masih ada. Dari balik pintu kamar, terdengar suara napas kecil yang tertahan. Ratna melangkah pelan mendekat, lalu berhenti. Tidak apa-apa, katanya lirih. Entah ditujukan kepada siapa. Ia tidak membuka pintu. Ia tidak ingin wajahnya dilihat dalam kondisi ini. Ada batas yang ingin ia jaga, meski rapuh. Ia kembali ke ruang tengah, duduk di tempat yang sama. Jam dinding kembali terdengar. Waktu berjalan seperti biasa, tapi sesuatu telah bergeser. Ratna menyadari, sikap Dimas barusan lebih menyakitkan dari apapun sebelumnya. Dan dalam diam itu, ia mulai memahami satu hal yang mengganggu. Jika semua ini dianggap biasa olehnya, maka langkah berikutnya tidak akan sederhana. Malam turun perlahan. Tapi Ratna tidak merasa waktu bergerak. Lampu ruang tengah menyala redup. Ia duduk sendirian, punggung bersandar, mata menatap kosong ke arah lantai. Tubuhnya masih menyimpan sisa ketegangan. Bukan nyeri yang paling terasa, melainkan kelelahan yang menumpuk tanpa suara. Jam dinding berdetak pelan, seolah sengaja memperpanjang detik. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi, lalu menutup pintu tanpa mengunci. Ratna menatap cermin lebih lama dari biasanya. Ada bekas samar di wajahnya yang mulai berubah warna. Ia menyentuhnya pelan, bukan untuk mengasihani diri sendiri, tapi untuk memastikan itu nyata. Ini benar-benar terjadi, gumamnya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat dadanya mengencang. Ratna kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang anaknya. Ia merapikan selimut yang sudah rapi, hanya untuk memberi tangannya sesuatu untuk dilakukan. Dari balik pintu, ia berkata pelan, "Tidur saja." Tidak ada jawaban. Hanya napas kecil yang teratur. Ia berdiri beberapa detik, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di ruang tengah, Ratna mengambil ponselnya, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak menghubungi siapapun. Ia tahu, malam ini bukan soal mencari simpati. Ini tentang memahami apa yang sudah lama ia abaikan. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan, seperti mencoba menata ulang dirinya sendiri dari dalam. Pikirannya berjalan mundur, mengingat potongan-potongan kecil yang dulu terasa sepele. Nada bicara yang berubah, permintaan yang selalu mendesak, kata-kata yang perlahan merendahkan. Semua itu kini tersusun rapi, membentuk pola yang sulit disangkal. "Bukan cuma hari ini," katanya pelan. Kalimat itu jatuh berat, tapi jujur. Lampu ruang tengah dimatikan. Ratna berdiri dalam gelap beberapa saat, membiarkan matanya terbiasa.
Malam terasa panjang, tapi juga memberi ruang. Di tengah keheningan itu, sebuah kesadaran tumbuh, belum menjadi rencana, belum menjadi langkah, namun cukup jelas untuk membuatnya tahu, pagi nanti tidak akan ia hadapi dengan cara yang sama lagi. Pagi datang tanpa perubahan di rumah itu. Ratna bangun lebih awal, bukan karena kebiasaan, tapi karena tidurnya dangkal. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai beberapa detik sebelum berdiri. Tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya justru jernih. Kejadian semalam tidak memudar. Justru semakin jelas, seperti sesuatu yang akhirnya diberi cahaya. Di dapur, Ratna menyeduh minuman hangat lalu duduk sendiri di meja makan. Ia membuka buku catatan kecil yang biasa ia pakai untuk mencatat kebutuhan rumah. Tangannya berhenti di beberapa halaman lama. Di sana tertulis angka-angka yang selalu bergeser. Tambahan mendadak. Pengeluaran tanpa penjelasan. Dulu ia mengabaikannya, memilih percaya. Kini, catatan itu terasa seperti saksi. Ia mengingat percakapan-percakapan lama yang dulu ia anggap lelah biasa. Nada tinggi saat ditanya. Wajah kesal saat diminta transparan. Kalimat yang selalu sama. Kamu tidak perlu tahu. Ratna menghela napas pelan. Aku memilih diam, katanya lirih. Bukan menyalahkan diri, tapi mengakui kenyataan yang selama ini ia dorong ke belakang. Dimas belum pulang. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Ratna tidak lagi menunggu bunyi ponsel. Ia berdiri, merapikan dapur dengan gerakan terukur. Setiap piring yang disusun terasa seperti menutup satu lapisan penyangkalan. Ia berhenti sejenak, menatap meja yang sama tempat kata-kata merendahkan itu diucapkan. Dari kamar, terdengar suara kecil memanggil pelan. Ratna menghampiri pintu, menahan napas sejenak sebelum membuka. Ibu di sini, katanya lembut. Ia merapikan rambut anaknya, tersenyum tipis. Tidak ada cerita, tidak ada penjelasan. Tapi di dalam dirinya, ada keputusan kecil yang mengeras. Ia tidak akan lagi mengajarkan diam sebagai cara bertahan. Kembali ke ruang tengah. Ratna duduk dan menatap jendela. Cahaya pagi masuk tanpa izin. Semua potongan yang dulu terpisah kini menyatu. Bukan sebagai kemarahan, melainkan pemahaman. Ia tahu, apa yang terjadi semalam bukan awal. Dan jika ia tidak bertindak, itu juga tidak akan menjadi akhir. Ratna berdiri di depan lemari, membuka satu persatu laci tanpa tergesa. Ia mengambil beberapa pakaian, lalu berhenti. Tangannya gemetar sebentar, tapi tidak ragu. Ini bukan kabur. Ini menyiapkan diri. Dari ruang tengah, suara pintu terbuka terdengar keras. Dimas akhirnya pulang. Langkahnya berat, napasnya kasar. Apa kamu sengaja bikin suasana begini? Ucapnya datar. Matanya menyapu tas kecil di ranjang. Ratna tidak langsung menjawab. Ia melipat pakaian terakhir, lalu menutup tas dengan rapi. Aku butuh waktu, katanya pelan. Tidak ada nada menantang. Justru tenang, dan itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Dimas tertawa pendek, sinis. Waktu buat apa? Drama lagi. Ia mendekat satu langkah. Ratna mundur setengah langkah. Bukan takut, tapi menjaga jarak. Buat berpikir, jawabnya. Tangannya mengepal sebentar. Lalu rileks. Ia tidak ingin terjebak emosi yang sama. Percakapan itu tidak panjang, tapi berat. Kata-kata yang keluar dingin, menusuk, dan meremehkan. Ratna mendengarkan tanpa memotong. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri, tidak menjelaskan, tidak meminta dimengerti. Ketika Dimas berhenti bicara, ia hanya berkata, "Aku tidak aman di sini." Kalimat itu menggantung di udara. Dimas terdiam. Lalu memalingkan wajah. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyangkalan. Hanya keheningan yang menjawab lebih jujur dari kata apapun. Ratna meraih tasnya. Menghela napas panjang. Aku akan pergi sebentar, katanya. Bukan izin. Pernyataan. Ia melangkah ke pintu kamar anaknya. Menatap wajah kecil yang tertidur. Ratna menyentuh keningnya singkat. Lalu berbalik. Di ambang pintu rumah, ia berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena sadar. Setelah langkah ini, tidak semua hal bisa kembali seperti dulu. Dan itu justru membuatnya terus melangkah. Malam itu, Ratna tiba di rumah orang tuanya dengan langkah pelan. Ia menurunkan tas, lalu duduk tanpa bicara. Ibunya melihat wajahnya lama, seolah menghitung luka yang tidak tampak. Kamu kenapa?
Tanyanya akhirnya. Ratna menelan ludah. Aku cuma butuh diam, jawabnya. Kalimat itu jujur, tapi belum lengkap. Ia tidur di kamar lama yang masih menyimpan bau masa kecil. Pagi datang terlalu cepat. Di meja makan, cangkir tehnya bergetar halus. Ibunya menatap lebih dekat. Dia menyakitimu. Pertanyaan itu pelan, tapi berat. Ratna mengangguk sekali. Tidak menangis. Di depan anak, katanya singkat. Sendok berhenti bergerak. Udara berubah. Teleponnya bergetar. Nama Dimas muncul. Lalu hilang. Pesan masuk. Satu kalimat pendek, menyalahkan. Ratna membaca tanpa membalas. Tangannya dingin. Ayahnya berdiri di ambang pintu. Suaranya tegas namun terkontrol. Kamu tidak boleh pulang sekarang. Ratna menghela napas. Keputusan itu seperti pintu yang tertutup perlahan. Siang hari, Dimas datang. Suaranya terdengar dari ruang tamu, menuntut penjelasan. Ini urusan rumah tangga, katanya. Ayahnya tidak meninggi, tapi tidak mundur. Di sini, dia aman. Ratna mendengar dari balik pintu. Dadanya sesak, bukan lega. Ia tahu kalimat itu memindahkan garis perang. Ia keluar, berdiri dengan jarak. Aku tidak siap bicara, katanya. Dimas tersenyum tipis, marah yang disamarkan. Kamu lebay. Ratna menatap lurus. Aku melindungi anakku. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak goyah. Mikrogerak kecil, tapi tegas. Setelah Dimas pergi, rumah kembali sunyi. Ibunya menyentuh bahu Ratna. Kamu mau apa sekarang? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya mahal. Ratna menatap lantai. Aku mau berhenti pura-pura. Tidak ada rencana rinci. Hanya batas yang jelas. Malam turun lagi. Ratna membuka tas, mengeluarkan dokumen lama. Ia tahu, langkah berikutnya akan memicu reaksi. Teleponnya bergetar sekali lagi. Kali ini, ia tidak melihat layar. Ia mematikan suara, menarik napas panjang, dan menyadari satu hal, diam pun bisa jadi keputusan yang paling berisik. Ratna duduk di ruang tamu dengan punggung tegak. Luka di lengannya belum sepenuhnya pudar, tapi napasnya lebih teratur. Di hadapannya, Dimas berdiri tanpa jaket, wajah kusut, mata merah. Suasana rumah terasa asing. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Hanya jarak yang sengaja diciptakan. Busari mengintip dari balik pintu kamar, memilih diam. Ratna membuka pembicaraan lebih dulu. Aku mau kita bicara jujur malam ini, katanya. Suaranya datar. Dimas mengangguk kecil, lalu duduk perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh lutut. Aku salah, ucapnya singkat. Seolah takut kalimat itu runtuh. Ratna menatap lurus. Ia tidak menyela, tidak juga menghibur. Ia membiarkan pengakuan itu menggantung. Uang itu bukan milikku, lanjutnya. Suara menurun. Aku pakai buat nutup masalah. Ratna menghela napas pendek. Masalahmu tidak pernah jadi tanggung jawabku sendirian, jawabnya. Busari melangkah mendekat. Ragu. Ratna, Dimas memang keras, tapi kalimat itu terhenti. Ratna mengangkat tangan, pelan namun tegas. Bu, aku sudah terlalu lama mengalah, katanya. Wajah Busari menegang, lalu tertunduk. Ratna berdiri, mengambil map coklat dari meja. Isinya berkas yang sudah ia siapkan. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ia datang setelah malam-malam panjang. Dimas menatap map itu dengan cemas. Apa itu? Tanyanya. Ratna membuka satu lembar. Rencana keuanganku sendiri. Rekening terpisah. Jadwal kerja tambahan. Dan batasan. Ucapnya. Dimas menggeleng cepat. Kamu mau ninggalin aku? Ratna menatapnya lama. Aku mau menyelamatkan diriku, jawabnya. Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. Ponsel Ratna bergetar. Pesan dari Maya masuk singkat. Kalau butuh, aku di sini. Ratna menaruh ponsel tanpa membalas. Ia tidak butuh dukungan sekarang. Ia butuh kejelasan. Aku tidak akan hidup dalam ketakutan lagi, katanya. Dimas menutup wajah dengan telapak tangan. Kasih aku waktu, pintanya lirih. Ratna mengangguk tipis. Waktu tidak menghapus luka, ujarnya. Ratna melangkah menuju kamar, berhenti sejenak di ambang pintu. Besok aku pindah sementara, katanya tanpa menoleh. Busari menarik napas panjang.
Dimas berdiri, ingin mengejar, tapi kakinya tak bergerak. Pintu kamar menutup perlahan. Di baliknya, Ratna menggenggam kunci dengan tangan mantap, menyadari satu hal, keputusan sudah dibuat, tapi konsekuensinya baru akan dimulai. Pagi datang tanpa suara. Ratna bangun lebih awal, merapikan tas kerja dan satu koper kecil. Rumah itu masih gelap. Dimas tertidur di sofa ruang tamu, tubuhnya meringkuk, wajahnya lelah. Ratna berhenti sejenak, menatap dari jauh. Tidak ada amarah, tidak juga iba berlebihan. Hanya kesadaran bahwa semua ini nyata. Ia mengambil jaket, lalu melangkah ke dapur untuk minum air. Bu Sari muncul perlahan. "Kamu benar-benar pergi?" tanyanya pelan. Ratna mengangguk. "Sementara," jawabnya singkat. Bu Sari menahan napas, lalu berkata lirih, "Ibu tahu Dimas salah." Ratna menatapnya. "Saya tidak pergi karena satu kesalahan, Bu," katanya. "Saya pergi karena itu terus terjadi." Bu Sari tak membantah. Matanya berkaca-kaca. Dimas terbangun saat mendengar suara koper ditarik. "Ratna," panggilnya tergesa. Ratna berhenti, tapi tidak berbalik. "Aku janji berubah," katanya cepat. Ratna menoleh pelan. "Aku sudah terlalu sering dengar janji," ucapnya. Nada suaranya tetap tenang. "Sekarang aku butuh bukti, bukan kata." Dimas terdiam. Tidak ada kalimat lanjutan. Di luar rumah, udara pagi terasa dingin. Ratna menunggu ojek. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari Maya. "Aku sudah di parkiran kantor. Kamu bisa langsung ke sini," tulisnya. Ratna membalas singkat. "Terima kasih." Ia menyimpan ponsel, menarik napas panjang. Langkahnya terasa ringan sekaligus menakutkan. Hari kerja berjalan berbeda. Ratna lebih fokus, lebih tenang. Maya duduk di sebelahnya saat makan siang. "Kamu kelihatan capek, tapi kuat," katanya. Ratna tersenyum tipis. "Aku cuma berhenti pura-pura baik-baik saja," jawabnya. Maya mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, kadang diam adalah bentuk dukungan terbaik. Sore hari, pesan dari Dimas masuk bertubi-tubi. Permintaan maaf, penyesalan, janji berubah. Ratna membaca semuanya tanpa membalas. Ia mematikan layar, menatap jendela kantor. Di kepalanya, ketakutan lama masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Ia sadar, jarak ini bukan hukuman, ini batas. Malam itu, Ratna tiba di tempat tinggal sementaranya. Kamar kecil, sederhana, tapi sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, melepaskan sepatu, lalu menutup mata. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa aman. Namun di balik rasa lega itu, satu pertanyaan masih menggantung. Apakah Dimas akan benar-benar berubah, atau justru kehilangan segalanya? Pagi berikutnya, Ratna bangun tanpa alarm. Tidak ada suara bentakan, tidak ada ketegangan di dada. Ia menyiapkan kopi sendiri, duduk di dekat jendela. Ponselnya masih sepi. Tidak ada pesan baru dari Dimas. Entah sengaja, entah akhirnya menyerah. Ratna tidak menebak-nebak. Ia memilih menikmati tenang yang jarang ia rasakan. Di kantor, Maya memperhatikan perubahan itu. Ratna lebih tegas saat rapat. Tidak ragu menyampaikan pendapat. Seusai rapat, Maya berbisik. "Kamu beda." Ratna menjawab pelan. "Aku cuma berhenti minta izin untuk hidup normal." Maya tersenyum kecil. Tidak ada tepuk tangan. Tapi pengakuan itu cukup. Sore hari, Bu Sari menelepon. Suaranya lelah. "Dimas pulang larut. Mabuk," katanya jujur. Ratna menutup mata sejenak. "Ibu tidak perlu melindunginya lagi," jawab Ratna. "Kalau ibu terus diam, dia tidak akan belajar." Di ujung sana, Bu Sari terisak. "Ibu takut kehilangan dia." Ratna menjawab pelan. "Saya takut kehilangan diri saya sendiri." Malamnya, Dimas datang ke tempat tinggal Ratna. Wajahnya kusut, matanya merah. "Aku cuma mau bicara," katanya. Ratna membuka pintu setengah. "Bicara boleh," ucapnya tenang. "Tapi jangan masuk." Dimas menelan ludah. "Aku sudah berhenti minum," katanya cepat. Ratna menatapnya lama. "Berapa hari?" tanyanya. Dimas terdiam. Keheningan itu menjawab segalanya. Ratna menarik napas. "Aku tidak menutup pintu selamanya," katanya.
Tapi aku tidak akan kembali ke situasi yang sama. Dimas mengangguk lemah. Aku butuh waktu, katanya. Ratna menjawab singkat. Aku juga. Ia menutup pintu tanpa membantingnya. Malam semakin larut. Ratna duduk di lantai, punggung bersandar ke pintu. Tangannya bergetar. Tapi ia tidak menangis. Ia tahu keputusan ini akan panjang dan melelahkan. Namun untuk pertama kalinya, arah hidupnya tidak lagi ditentukan oleh ketakutan. Di tempat lain, Dimas berjalan menjauh tanpa tujuan. Janji-janjinya kini berhadapan dengan kenyataan. Dan di antara jarak yang terbentuk itu, satu hal mulai jelas. Tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Tapi apakah Dimas siap membuktikannya, masih belum terjawab. Pagi hari berjalan pelan. Ratna membersihkan apartemen kecil itu tanpa tergesa. Setiap sudut terasa asing sekaligus aman. Ia menemukan buku catatan lama di tas kerja, berisi daftar pengeluaran rumah yang selalu ia rapikan. Ratna menutup buku itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Di kantor, Maya mengajaknya makan siang. Kalau kamu ragu, wajar, kata Maya. Ratna mengaduk supnya perlahan. Aku bukan ragu, jawabnya. Aku cuma berhenti menoleransi. Maya mengangguk. Tidak ada saran berlebihan. Keheningan di antara mereka terasa saling memahami. Sore itu, Bu Sari datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya kaku. Tangannya gemetar memegang tas. Ibu salah, katanya singkat. Ratna mempersilakan duduk. Bu Sari menatap lantai. Ibu selalu menutup mata. Takut ribut. Takut malu. Ratna menjawab pelan. Diam juga pilihan, Bu. Dampaknya sama. Bu Sari menarik napas panjang. Dimas minta uang lagi, katanya lirih. Ratna tidak terkejut. Ibu beri? Tanyanya. Bu Sari menggeleng. Tidak. Ibu bilang, urus hidupmu sendiri. Mata Bu Sari basah. Ratna mengangguk kecil. Itu bukan kemenangan. Tapi itu awal. Malamnya, pesan masuk dari Dimas. Ingat, aku daftar konseling. Ratna membaca tanpa reaksi berlebihan. Ia membalas satu kalimat. Lanjutkan. Untuk dirimu. Tidak ada janji. Tidak ada syarat. Hanya batas yang jelas. Ratna menatap cermin. Ada lelah. Ada takut. Tapi juga ada kendali. Ia tahu jalan ini tidak cepat. Tidak romantis. Namun ia memilih pijakan yang nyata. Bukan kata-kata manis. Di luar, hujan turun ringan. Ratna mematikan lampu. Berbaring dengan pikiran terbuka. Jika perubahan memang sedang dimulai, ia ingin melihatnya dari jarak aman, cukup dekat untuk jujur, cukup jauh untuk tidak hancur lagi. Pagi berikutnya, Ratna menghadiri pertemuan singkat dengan pengacara yang direkomendasikan Maya. Tidak ada drama, hanya pertanyaan faktual, jawaban jujur, dan pilihan yang harus dipahami pelan-pelan. Ratna mendengarkan dengan fokus. Ia tidak merasa sedang menyerang siapapun. Ia sedang melindungi dirinya sendiri. Sepulang dari sana, Ratna duduk lama di mobil. Tangannya diam di setir. Dulu, keputusan seperti ini selalu dibahas berjam-jam dengan Dimas, lalu berakhir dengan bentakan. Sekarang, sunyi justru memberi ruang berpikir. Ratna menarik napas dalam. Ia menyalakan mesin, pulang tanpa ragu. Di rumah, Bu Sari menelepon. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Dimas marah besar, katanya. Ratna menjawab singkat. Itu emosinya. Bu Sari terdiam. Ibu belajar, lanjut Ratna. Tidak semua amarah harus kita urus. Kali ini, Bu Sari tidak membantah. Malam datang dengan tenang. Ratna menyiapkan makan sederhana untuk dirinya sendiri. Saat ponsel bergetar, nama Dimas muncul. Ia mengangkatnya. Aku capek hidup begini. Suara di seberang terdengar lelah. Ratna menjawab datar. Aku juga. Bedanya, aku berhenti memaksakan. Dimas terdiam cukup lama. Kalau aku berubah? Tanyanya. Ratna menatap meja makan. Perubahan bukan janji, katanya. Itu proses. Dan aku tidak menunggu. Kalimat itu keluar tanpa getar. Jujur. Tegas. Setelah panggilan ditutup, Ratna membereskan piring. Tidak ada rasa menang. Tidak juga kalah. Hanya kejelasan. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak lagi ditentukan oleh ledakan emosi orang lain. Lampu kamar dimatikan.
Ratna berbaring, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, masa depan terasa kosong, tapi tidak menakutkan. Kosong berarti bisa diisi ulang, dengan batas, dengan harga diri, dan dengan keputusan yang tidak lagi ia sesali. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejutan besar. Ratna fokus bekerja, pulang tepat waktu, tidur cukup. Rutinitas sederhana itu terasa asing, tapi menenangkan. Di sela rapat, Maya berbisik, "Kamu kelihatan beda." Ratna hanya mengangguk. "Lebih pelan," jawabnya. Maya tersenyum, tidak menuntut penjelasan. Sore itu, Busari datang lagi, kali ini dengan wajah lebih tenang. Ia membawa map tipis berisi berkas rumah. "Ibu mau jujur," katanya. "Dimas pakai jaminan ini tanpa bicara." Ratna membuka map, membaca cepat. Fakta itu menekan, tapi tidak mengejutkan. "Terima kasih sudah bilang," ucap Ratna. Busari menunduk. Ibu tidak akan menutupinya lagi. Malamnya, Ratna menerima email konfirmasi konseling. Nama Dimas tercantum sebagai peserta. Ratna membaca sekali, lalu menutup layar. Ia tidak merasa perlu memberi komentar. Keputusan itu miliknya. Reaksi bukan tanggung jawabnya. Telepon berdering. "Dimas," suaranya terdengar lebih tertahan. "Aku mulai paham," katanya. Ratna menjawab singkat. "Paham itu awal." Dimas menghela napas. "Aku minta waktu." Ratna menatap jendela. "Waktu bukan milikku untuk diberikan," jawabnya. "Gunakan saja." Setelah panggilan berakhir, Ratna menuliskan satu catatan kecil di buku. Batas bukan hukuman. Ia menutup buku itu dengan rapi, meletakkannya di laci. Bukan untuk diingat terus, tapi untuk dipegang saat goyah. Hujan turun lagi. Ratna mematikan lampu ruang tamu, menyisakan cahaya kamar. Di keheningan itu, ia menyadari satu hal. Ia tidak lagi menunggu perubahan orang lain. Ia sedang membangun pijakan sendiri, pelan, konsisten, dan tanpa teriakan. Pagi itu, Ratna menerima pesan singkat dari pengacara. Dokumen awal siap dibaca. Tidak ada tenggat yang memaksa. Ratna menyiapkan kopi, membaca pelan, menandai bagian penting. Setiap kalimat terasa berat, tapi jelas. Ia menutup berkas dengan rapi, lalu menyimpannya. Keputusan belum diambil, tapi arah sudah ada. Di kantor, Maya menghampiri menjelang pulang. "Kamu mau ditemani?" tanyanya. Ratna menggeleng. "Aku perlu jalan sendiri hari ini." Maya mengangguk, menghormati jarak. Ratna keluar gedung lebih awal, membiarkan sore menutup hari tanpa agenda tambahan. Di rumah, Busari menelepon. "Dimas pindah sementara," katanya. Ratna menjawab tenang. "Baik." Busari menahan napas. "Ibu takut kamu membenci." Ratna menatap dinding. "Aku tidak membenci," katanya. "Aku berhenti menahan." Di seberang, Busari terdiam lama. Malamnya, Dimas mengirim pesan. Bukan permintaan. Bukan pembelaan. Hanya satu kalimat. "Aku akan urus keuanganku sendiri." Ratna membaca tanpa terburu. Ia tidak membalas. Bukan karena dingin, tapi karena tidak perlu menegaskan apa yang sudah jelas. Ratna merapikan lemari, memisahkan barang-barang penting. Gerakannya pelan, terukur. Tidak ada air mata. Hanya kelelahan yang akhirnya diberi izin keluar. Ia duduk sebentar, menarik napas, lalu berdiri lagi. Sebelum tidur, Ratna membuka jendela. Udara malam masuk, membawa bunyi kota yang jauh. Ia tahu, esok mungkin lebih sulit. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendirian menghadapi rasa takutnya sendiri. Lampu dipadamkan. Ratna berbaring dengan punggung lurus. Mata terbuka sesaat. Jika ini adalah akhir dari satu cara hidup, ia menerimanya tanpa perayaan. Sunyi itu tidak kosong. Sunyi itu penuh, oleh batas yang ia pilih, dan oleh dirinya yang akhirnya ia dengar. Pagi terakhir itu datang tanpa penanda khusus. Ratna bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu duduk menatap meja makan yang rapi. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan. Keheningan terasa jujur. Ia meneguk kopi pelan, membiarkan pikirannya berjalan tanpa dipaksa. Di siang hari, Ratna menandatangani satu berkas penting. Tangannya stabil, tidak ada sorak, tidak ada getar. Ia mengucapkan terima kasih singkat,
lalu melipat map itu dan memasukkannya ke tas. Keputusan itu tidak menghapus masa lalu, tapi memberi batas yang akhirnya dihormati. Maya mengirim pesan. Kalau butuh apa-apa, bilang. Ratna membalas. Aku aman. Dua kata yang dulu sulit diucapkan. Sekarang terasa tepat. Ia melangkah keluar gedung, memilih pulang dengan transportasi umum, menikmati wajah-wajah asing yang tidak menuntut penjelasan. Sore menjelang, Bu Sari datang membawa satu kotak kecil. Barang Dimas, katanya. Ratna menerimanya tanpa membuka. Terima kasih, Bu. Bu Sari menatap lama. Ibu belajar pelan, ucapnya. Ratna mengangguk. Pelan itu cukup. Mereka berpisah tanpa janji lanjutan. Malam turun. Ratna membuka kotak itu, menata isinya, lalu menutup kembali. Tidak ada kebutuhan untuk menyimpan atau membuang sekarang. Ia menaruhnya di sudut. Rapi. Batas bukan berarti memutuskan ingatan. Batas berarti memilih jarak yang aman. Ponsel Ratna menyala sekali. Pesan dari Dimas. Aku mengerti keputusanmu. Ratna membaca, lalu mengunci layar. Tidak ada balasan. Tidak karena keras, tapi karena selesai. Ia mematikan lampu ruang tamu, berjalan ke kamar dengan langkah ringan. Di kegelapan, Ratna berbaring dan menarik napas panjang. Hidupnya tidak menjadi mudah, tapi menjadi miliknya. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, itu cukup. Pagi datang dengan cahaya tipis yang masuk dari sela gorden. Ratna terbangun tanpa alarm. Tidak ada jadwal yang mendesak. Tidak ada suara yang harus diantisipasi. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan beberapa detik berlalu sebelum berdiri. Sunyi itu tidak lagi menekan. Ratna menyiapkan diri, lalu keluar rumah untuk berjalan sebentar. Udara pagi terasa bersih. Di bangku taman kecil, ia duduk dan memperhatikan orang-orang berlalu. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang menilai. Untuk pertama kalinya, ia merasa hadir sepenuhnya sebagai dirinya sendiri. Siang hari, Ratna menerima satu panggilan dari nomor yang dikenalnya. Dimas. Ia mengangkatnya. Tidak ada kemarahan di suara itu. Aku tidak akan mengganggumu lagi, katanya. Ratna menjawab singkat. Terima kasih. Panggilan berakhir tanpa tambahan apapun. Itu cukup. Sore menjelang, Ratna merapikan rumah dengan tenang. Ia mengganti sprei, menyusun ulang rak buku, membuang kertas-kertas lama. Setiap gerakan kecil seperti menutup satu pintu pelan-pelan. Tidak dibanting. Tidak diumumkan. Malam turun. Ratna duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia menulis satu kalimat di buku catatan yang sama. Aku memilih diriku, tanpa membenci siapapun. Setelah itu, buku ditutup dan disimpan. Sebelum tidur, Ratna berdiri sejenak di depan jendela. Kota tetap bising. Hidup tetap rumit. Ia tahu tantangan tidak berhenti di sini. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi hidup untuk menahan luka orang lain. Lampu kamar dipadamkan. Ratna berbaring dengan napas stabil. Ceritanya tidak berakhir dengan kemenangan besar. Hanya satu hal yang pasti. Mulai malam itu, hidupnya berjalan tanpa kekerasan, tanpa tuntutan palsu, dan tanpa kehilangan dirinya sendiri.